dipimpin oleh Roh Kudus itu, ini kalau pakai level ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai serba Kristus. Kita dipimpin Roh Kudus sampai. Jadi tidak ada agenda lain dipimpin Roh Kudus untuk diurapi saja. Tidak, itu berhenti di tengah. Jadi dipimpin oleh Roh Kudus bukan untuk diberkati saja. Dipimpin oleh Roh Kudus bukan untuk mengalami apa yang namanya bahagia saja. Tapi dipimpin oleh Roh Kudus adalah sampai kita menjadi serupa Kristus. Nah, poin yang pertama, saudara, kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara harus tahu bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Amin. Jadi bagaimana saudara mau dituntun? Pertama, harus sadar bahwa Roh Kudus sudah ada dalam kita. Mari kita lihat ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak bisa dipimpin kalau saudara tidak sadar Roh Kudus ada di dalam. Amin. Haleluya. Nanti kalau saudara ingin memperdalam lagi, menemukannya kembali, saya akan bagikan lagi. 1 Korintus 6 ayat 19. Semuanya baca sama-sama. 2, 3. Ya, jadi Roh Kudus sekarang ada di mana? Ya, sudah. Jadi ada lagu yang bilang gini, mari datanglah Roh Kudus. Ya, itu kalau belum bertobat, belum lahir baru, datang. Datanglah dengan lembut. Dia perlu datang kalau dia ada di sana. Tapi dia kalau ada di sini perlu datang. Heri perlu datang, bukan? Ya, tapi kalau Heri sudah di sini, dia perlu datang. Roh Kudus ada di mana sekarang? Haleluya. Haleluya. Dan nanti ada bagian lain yang menjelaskan kalau Roh Kudus ada dalam kita, itu lebih daripada semangat untuk mencapai finish bagi orang yang lari 100 meter. Karena Roh Kudus levelnya bukan spirit semangat. Roh Kudus levelnya di Allah. Jadi Allah dalam kita sekarang. Sekali lagi, siapa? Allah dalam kita. Makanya ada roh dalam kita. Menjadi besar karena sudah ada roh kita, ada Roh Kudus. Itu kalau roh jahat, saudara, saya kasih tahu, roh jahat ternyata bukan Roh Kudus. Makanya yang akan kalahkan roh jahat bukan Roh Kudus, bukan Yesus, bukan Bapa. Karena tidak rival. Oh Allah sebenarnya dari dulu cuma mau sedikit sudah mati dia. Roh jahat. Jadi roh jahat iblis kenapa harus kita yang kalahkan? Karena tidak level dengan Roh Kudus. Levelnya dengan kita. Karena yang jatuhkan Hawa adalah iblis. Jadi jatuhkan Hawa, Allah punya turunan yang harus jatuhkan hancurkan iblis. Jadi kalau Allah sudah lama dia cuma putar sedikit leher habis. Iblis cuma karena Tuhan beri izin. Tapi kalau tidak sudah selesai dia. Dan yang luar biasa, katakan luar biasa, Allah mau kita yang mengingat musuh-musuh dari Yesus itu. Sampai buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Siapa kaki? Kita. Haleluya. Jadi Allah tidak rival untuk mengalahkan iblis. Yang rival adalah kita. Mengalahkan iblis. Makanya kita perlu didewasakan sampai serupa supaya otoritas Kristus ada pada kita. Yesus manusia 100%, Allah 100%. Dia model, dia pola, dia contoh. Oleh karena kita jadi serupa dia, maka iblis itu keok. Nah sekarang, katakan sekarang, Roh Kudus
sudah di dalam. Amin. Sejak apa? Sejak apa? Sejak lahir baru Roh Kudus sudah di dalam. Jadi lagu yang tadi saya contohkan baik, tapi untuk orang yang belum bertobat. Come Holy Spirit, datanglah, datang, mari datanglah Roh Kudus, datanglah. Datanglah dengan debu. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Jadi untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh lupa bahwa dalam kita sudah ada Roh Kudus. Siapa yang sudah punya Roh Kudus? Apa yang pertama? Ya, saya yakin saudara tidak lagi ragu. Amin. Karena ayat ini yang bilang tubuh kita adalah rumah Allah, baik Roh Kudus. Jadi masih kita memanggil lagi Roh Kudus? Haleluya. Memanggil lagi. Jadi kalau dia sudah ada di dalam, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Aktifkan. Tapi bagaimana aktif kalau kita tidak sadar? Saudara pernah lupa kacamata ada di mata? Kacamata ada di atas kepala. Mana ada kacamata kan? Ada di atas. Berarti itu tidak sadar, tidak apa? Tidak sadar bahwa Roh Kudus ada. Sekali lagi saudara untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saudara harus sadar kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Now the Holy Spirit is in me now. Tidak ada lagi panggil-panggil. Haleluya, panggil-panggil itu. Pernah lihat kalau ada lagu tentang mengundang Roh Kudus atau Tuhan kirim roh api. Kirim ada dari kota A ke kota B, bukan? Kalau sekarang Roh Kudus masih dikirim? Tidak. Karena sudah tidak OTW, sudah diterima. Haleluya. Sadar? Bahwa apa? Roh Kudus sudah. Kalau kita sadar kita punya Roh Kudus, kita tinggal aktifkan, maka kita mudah. Saudara, ada satu kali ini soal sadar penting. Satu kali saya, istri dan anak-anak rohani beberapa mau masuk pastori terkunci. Terus apa yang saya buat? Saya ambil galak dari dalam dia, kita toka-toka kasih keluar, mau kasih buka tuh pintu. Kemudian akhirnya dalam berdirinya saya berhasil membuka. Tapi ada yang saya tidak bilang pada mereka. Tahu apa? Setelah berhasil buka dengan berkeringat, saya lihat di tangan saya kunci waktu ada kunci pintu itu. Oh, bukan main. Kenapa enggak apa? Enggak sadar itu rugi. Capek kerja saya. Tok dari luar sampai mereka ketawa-ketawa dan mereka akhirnya berhasil. Setelah saya masuk rumah, kunci mobil waktu itu masih Fortuner, dikunci itu ternyata ada kunci rumah. Sudah tertawa kan? Nah begitu juga Tuhan ada ketahuan kita kalau saudara masih minta di dalam mobil. Karena waktu sudah dalam kita sekarang. Tinggal apa? Sadar dan aktifkan. Bagaimana cara aktifkan? Haleluya. Bahasa roh. Haleluya. Bahasa roh itu saya sudah ajarkan kemarin. Kemudian yang kedua, tidak ada orang yang walaupun dia sadar, kemudian ia sudah aktifkan, dia tidak bisa dipimpin kalau ia sama dengan baptisan. Orang tidak bisa dibaptis sah kalau ia tidak apa? Ada orang yang melayani baptisan. Kalau orang mau dibaptis dia harus apa diri? Memberi diri. Sebab kalau tidak memberi diri itu baptisan bayi-bayi, bukan? Nah di pimpin Roh Kudus juga ada kalimat itu. Ada baca tadi? Di mana? Galatia pasal 5 ayat 18.
Jadi pertama sadar, yang kedua memberi diri. Saudara tidak bisa, saudara kalau dia diam, saudara tidak respon, saudara tidak memberi tanggapan, kemudian saudara berharap dipimpin oleh Roh. Karena ayat itu yang bilang, ayat 18, ayat semua sama-sama 2, 3. Wah, sama-sama 2, 3. Oke, belum semua dapat berarti ya. Galatia 5 ayat 18. Ini penting poinnya. Kalau saudara sadar Roh Kudus sudah di dalam, kedua, saudara tidak hanya sadar, tetapi saudara sudah sadar, lanjut aktifkan. Tetapi untuk saudara lead by the Holy Spirit, you must tadi apa? Memberi diri. Memberi diri. Ulang semua membaca supaya saya bisa terlepas kalau saudara dan menangkap. Ayat 18, 2, 3. Apakah ada orang bisa dipimpin oleh Roh tanpa memberi diri? Itu sebabnya orang-orang yang bukan Pentakosta itu susah sekali dipimpin Roh. Karena tidak buka hati, bukan? Tidak buka hati atau memberi. Jadi ada tuh lagu bilang buka hati, tujama. Buka hati itu sama dengan memberi diri. Sebab Roh Kudus dan iblis punya cara kerja itu berbeda. Roh Kudus punya cara kerja dengan iblis berbeda. Berbedanya di mana? Iblis suka memaksa, tapi Roh Kudus sifatnya persuasif. Apa sudah tahu persuasif? Dia menawarkan kalau mau. Kalau tidak mau dia mundur. Persuasif artinya dia menawarkan kalau mau, kalau tidak dia tidak akan beroperasi. Dia tidak akan memimpin bagi orang yang tidak mau. Dia tidak akan memimpin bagi orang yang tidak memberi diri. Katakan saya mau memberi diri. Saudara, ini kalimat, kata ini bukan cuma bahasa Indonesia yang tulis karena ada kata Yunani, dia menulis dengan kata asli ageste. Ageste artinya memberi diri. Ageste itu adalah sebuah kata yang artinya memberi respon secara sukarela. Memberi respon secara sukarela. Jadi memberi diri di sana ada unsur sukarela. Amin. Sudah mau sukacita, sukarela. Roh Kudus tidak pimpin orang yang tidak menyerahkan diri. Roh Kudus tidak memimpin orang yang tidak memberi diri. Roh Kudus tidak pimpin orang yang tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh. Haleluya. Cara sederhana orang dipimpin oleh Roh ini dua, Roh Kudus dan Firman, selalu bekerja sama. Selalu bekerja sama. Sebelum saya lanjut, saya gambarkan dulu ini ya. Perhatikan baik-baik. Lead by the Holy Spirit itu Roh Kudus menuntun kita. Kata lead itu memimpin, menuntun, mengarahkan, membimbing, ya, menuntun, mengarahkan, membimbing, bahkan memberi kita arah. Arah yang tujuan yang paling jelas adalah menjadi apa? Tujuan akhir dari Roh Kudus, ini poin ketiga. Tujuan daripada Roh Kudus memimpin kita. Mari kita lihat Roma 8 ayat 14. Sebelum saya jelaskan bagian ini, Roma 8 14. Sudah dapat? Amin. Sama-sama. Roma 8 14 2 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, kabar baiknya kata anak Allah ini bukan anak sama dengan yang 1 ayat 12 yaitu teknon atau bayi, tapi anak di sini pakai kata huios. Apa? Huios artinya anak tapi dewasa. Nah, dewasa ini serupa Kristus. Kata serupa yang saya didahului dengan dewasa serupa Kristus. Jadi yang ketiga, tidak ada orang bisa dewasa tanpa dipimpin Roh Kudus. Orang dipimpin Roh Kudus
ekstrim saya bilang begini. Orang-orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus, orang-orang yang menolak pribadi Roh Kudus itu adalah Allah, tidak mungkin dewasa. Lagi, orang-orang yang menolak Roh Kudus itu adalah pribadi Allah dan mereka mau dewasa, tidak mungkin. Karena Roh Kudus itu pribadi. Saudara, kalau misalnya seseorang, saudara minta saya menuntun saudara, tapi saudara tidak mengakui saya adalah manusia. Saudara menganggap saya adalah batu pisang. Apakah saya bersedia menuntut saudara? Tidak. Kalau Roh Kudus tidak diakui, tidak dihargai sebagai pribadi, maka dia akan berduka dan dia tidak akan memimpin orang yang tidak mengakui dia sebagai Allah. Jadi berada di rumah Tuhan itu penting. Berada di tempat mengajarkan Roh Kudus itu penting. Karena tanpa Roh Kudus dipahami secara proporsional, maka tidak akan ada kedewasaan. Nah, sedangkan pekerjaan rohnya saja dihina, Roh Kudus saja dianggap hanya sebuah kuasa, hanya sebuah pengaruh. Bagaimana kita dipimpin oleh pengaruh? Bagaimana kita dipimpin oleh sesuatu yang tidak diakui sebagai pribadi? Roh Kudus adalah pribadi. Dia bisa sedih, dia bisa bersuka, dia bisa bergairah, dia bersemangat, tapi bisa didukakan. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Tanpa mengakui ini, tidak akan ada orang dibawa kepada kedewasaan. Karena Roh Kudus tidak mau menuntun orang yang tidak mengakui dia. Katakan amin. Jadi Roh Kudus tidak mau memimpin orang yang tidak mengakui dia. Jadi sudah tidak salah, saudara ya. Sudah tidak salah kalau saudara mereka bilang ngeroh itu negatif. Tapi hidup dalam dimensi roh itu Alkitabiah. Amin. Sekali lagi, bahwa tidak mungkin ada kedewasaan rohani tanpa kita mengakui Roh Kudus itu sebagai pribadi. Karena Roh Kudus sebagai pribadi jika tidak diakui, dia tidak akan memimpin kita. Dia tidak akan memimpin seseorang. Jadi mau dipimpin, hormati dia, hargai dia. Hargai sebagai apa? Sebagai pribadi. Ada bahasa Latin dalam ini. Una substantia, tres personae. Satu substansi, tiga pribadi. Itulah Allah Tritunggal. Bapa pribadi, Yesus pribadi, Roh Kudus pribadi. Dari tiga ini sama Maha Kuasa. Tiga ini sama Maha Hadir. Tiga ini sama Maha Tahu. Jadi kalau saudara anggap Bapa Maha Kuasa, Roh Kudus tidak boleh pernah kata juga. Roh Kudus Maha Kuasa. Katakan amin. Jadi mau dipimpin oleh Allah, haleluya. Roh Kudus itu pribadi yang harus diakui, dihargai, dihormati. Kalau kita bisa dipimpin. Dan kalau dia tuntun kita akan menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi jangan saudara, jangan sampai saudara salah lagi ya. Tidak ada pekerjaan roh yang kalau dia bekerja, yang arahnya bukan untuk serupa Kristus. Ulangi, tidak ada pekerjaan roh yang arahnya tidak jadi serupa Kristus, jadi roh yang asli. Tidak. Pekerjaan roh yang asli adalah mengarahkan kita menjadi serupa Kristus. Sudah punya indera roh pakai ya. Indera roh yang namanya hati nurani sudah bisa berfungsi di sini. Sebentar saya akan jelaskan di sini. Oke, yang keberapa? Keempat. Nah, kalau sudah mau dipimpin oleh roh, ini penting. Tidak bisa Roh Kudus dan firman itu berpisah. Sekali lagi, tidak bisa firman dan Roh Kudus berpisah. Roh Kudus, tapi tidak suka dengan firman. Ini akan membuat ngeroh. Orang ngeroh. Sedikit-sedikit tanya. Tunggu dulu, tunggu petunjuk. Pada firman, ini kan firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagaimana kita jalan? Ya firman yang betul, tapi Roh Kudus yang eksekusi.
Jadi tanpa firman tidak mungkin kita dipimpin roh. Karena Roh Kudus bahan bakunya adalah firman. Firman dan Roh Kudus tidak bisa pisah. Ini poin yang keempat. Firman dan Roh Kudus tidak bisa pisah. Yohanes 3 ayat yang kelima, mari kita lihat. Saudara mau diperbaharui, mau ditransformasi, mau didewasakan, mau diubahkan. Ayat 5. Yohanes 3 ayat 5 sudah dapat? 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Efesus pasal 5 ayat 26. Efesus pasal 5 ayat 26. Saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk menguduskan yang sudah dibersihkan dengan memandikan dengan air dan firman. Air sebenarnya di bahasa Inggrisnya tidak ada, tapi firman menyucikan kita. Jadi Roh Kudus dan firman tidak bisa pisah. Orang akan firman-Nya luar biasa pintar. Ya, orang luar biasa pintar. Tetapi dia akan menjadi anak buah dari firman dan Roh Kudus. Tidak boleh pisah. Orang persekutuan itu ada di sini, dan orang liberal ada di sini. Orang persekutuan ada di sini saja. Orang liberal ada di sini saja. Di sini cuma ada logos. Di sini bilang rema dan logos tidak ada, karena ini sudah pekerjaan roh itu ada 3. Ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh iblis. Nah tiga ini membedakan pakai apa? Mata pakai ini. Kalau ini tidak ada, saudara tidak bisa bedakan di roh apa ini. Tapi kalau ada firman sudah bisa bedakan. Firman menerangi jalan. Roh Kudus memberi kekuatan untuk kita berjalan. Ulangi kalimat ini. Ya, firman menerangi, dan Roh Kudus memberi kekuatan untuk berjalan menuju tujuan. Menuju tujuan menjadi serupa Kristus. Jadi jelas ya. So berapa poin tadi? Firman, Roh Kudus, supaya sudah dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh pisah. Baca-baca Alkitab, tapi harus mengalami Roh Kudus. Makanya bahasa roh penting. Bahasa roh itu komunikasi kita dengan Roh Kudus. Bahasa roh itu penting. Orang yang banyak belajar Alkitab tapi tidak mau connect di alam roh dengan Roh Kudus, maka dia akan jadi ahli Taurat. Dan orang yang banyak pekerjaan roh tidak mau firman, dia akan jadi dukun rohani. Paham? Jadi kalau orang dipimpin roh malas dengan firman, jadi apa? Orang malas dengan firman dipimpin roh dia, tapi malas dengan firman menjadi apa? Dukun rohani. Dia akan menjadikan banyak penyesatan. Orang banyak firman tapi tidak mau connect dengan Roh Kudus, maka ia akan menjadi ahli Taurat yang tukang debat, tukang kritik. Oke. Yang keberapa sekarang? Saya jelaskan ini dan ini dengan baik. Jangan mengandalkan YouTube. Dengarkan baik-baik. Karena YouTube itu sudah bukan rema. Yang rema hari ini. Ya. Begini. Saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus? Maka saudara harus sadar saudara punya Roh Kudus. Sudah punya Roh Kudus. Kedua tadi apa? Beri diri. Saudara harus surrender, beri diri. Beri diri dengan cara apa? Buka hati. Baru bisa dipimpin. Karena kepenuhan Roh Kudus itu baik. Tapi kalau tidak mau dipimpin oleh Roh, kita akan mati konyol. Haleluya.
Saudara kalau sudah punya power mobil besar sekali, terus saudara tidak dituntun ke jalan yang mana, saudara akan masuk apa? Akan masuk mana? Masuk jurang. Saudara punya power, urapan, kekuatan luar biasa, tapi tidak dibawa ke jalan yang benar, akan jadi apa? Akan jadi malapetaka, kekacauan, tabrak sini, tabrak sana, karena tidak dibawa ke jalan yang benar. Yang bawa kita ke jalan yang benar siapa? Roh Kudus. Tidak ada yang bisa bawa kita pada jalan yang benar kecuali. Nah, sudah tadi apa? Beri diri. Kemudian yang ketiga, ada mencatat? Bukan. Yang ketiga, bisa dewasa tanpa menjadi serupa Kristus. ya, tujuan dari kita dipimpin oleh Roh Kudus ini, haleluya. Haleluya, katakan haleluya. Jadi yang berikut yang saya tekan adalah kesana Roh Kudus pimpin. Tidak bisa kalau dipisah. Apa? Kalau mau jadi serupa Kristus, Roh Kudus pimpin ini dia tidak bisa. Saya tanya, tidak bisa atau tidak boleh bisa? Tidak bisa. Jadi memakai kata tidak boleh bisa atau tidak bisa. Bisa, ada orang cuma pakai sebelah, berarti bisa kan? Tapi yang benar adalah tidak boleh. Mengerti? Jadi ini dua ini tidak boleh bisa atau tidak bisa. Tidak boleh kalau mau tujuan menjadi. Kalau ini bisa dipisah. Bisa karena ada orang cuma pilih ini, ada orang cuma pilih itu. Sementara kita mau ke sana tidak boleh pilih. Tidak boleh, bukan tidak bisa. Kata boleh itu Tuhan tidak izinkan. Tapi bisa kita pisahkan, bisa. Kita pilih sendiri toh. Tapi Tuhan bilang tidak setuju saya kalau bisa. Itu maksud kata boleh. Kata boleh dan bisa, dengan bisa saudara paham. Dia bisa bawa motor, tapi tidak dibolehkan oleh orang tua. Berarti bisa soal kemampuan untuk memisahkan bisa. Tapi boleh tidak? Boleh soal izin, dilarang. Jadi ini bisa dipisah. Tapi boleh atau tidak? Kenapa? Dilarang, tidak diizinkan. Kalau mau dipisah silakan kamu bisa, tapi tidak akan mencapai pada tujuan. Oke, saya gambar ini baru muncul tadi dan saya berharap saya juga bisa mempermudah. Saya menjelaskan sudah bisa berbeda sebenarnya. Ini adalah saudara saya tidak catat soal jiwanya dan tubuhnya. Saya catat khusus roh. Jadi spesifik adalah yang mau dipimpin oleh roh, dia lebih banyak ke area mana? Roh, supaya kita berubah. Nah sekarang begini, kalau saudara mau dipimpin oleh roh, ini bukan poin, tapi ini penjelasan prinsip. Begini, kalau saudara punya intuisi itu aktif, bagus. Sudah punya hati nurani itu berfungsi, itu bagus. Tapi tidak bisa kalau sudah punya itu kemudian itu hubungan. Jadi hubungan itu indra roh ada 3 ya. Indra roh ada berapa? 3. Indra jasmani ada berapa? 5. Apa saja? Bukan, itu organ. Indranya melihat, rasa, mencium, mengecap. Itu indra. Kalau mata, telinga, lidah itu organ. Berpikir itu dengan otak apa lebih beda? Otak organ. Kalau berpikir aktivitas. Oke. Dari di jemaat ini makin lama jadi profesor.
tidak akan mudah dibodohi oleh orang tua. Ya. Begini, saudara dipimpin oleh Roh itu kan yang Roh Kudus pimpin di poin ini. Your spirit lead by the Holy Spirit to be like Jesus Christ. Untuk menjadi serupa Kristus, roh kita dituntun oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di mana? Roh Kudus tinggal di dalam. Bukan roh. Roh Kudus punya tempat adalah tubuh. Jangan putar-putar tambah ya. Jadi ketika Roh Kudus tuntun kita, perhatikan baik-baik. Ini akan berfungsi tiga-tiga ini, harus berfungsi tiga-tiga. Dia akan berfungsi ini akan berfungsi, ini akan berfungsi kalau limpah firman. Iya. Kita nomor ya. 1, 2, 3. Hati nuranimu kalau belum lahir baru, kalau saudara menilai ini, saudara punya hati nurani kalau belum lahir baru, saudara tidak bisa melihat perbedaan ini. Semua hati nurani bisa ada di area saudara, saya bertanya, apakah orang jahat ada orang baik di dalam orang jahat? Apakah ada orang baik di area orang jahat? Saya tanya, mengapa orang yang tidak lahir baru, perbuatan baik mereka tidak dianggap baik? Karena status mereka. Semua kebaikan manusia dianggap apa? Baik banget. Ya, bahasa teori terapi. Semua kebaikan tanpa kelahiran baru dianggap Sia-sia. Baik banget. kan kotor. Jadi kebaikan tanpa roh lahir baru itu akan tidak pernah masuk di area baik menurut standar firman. Amin. Ya. Tidak pernah akan masuk ke area baik menurut standar Firman. yang ada semua Jahat. Kalau saudara kurang firman, saudara tidak limpah firman, ini dua tidak akan berfungsi bagus. Ini dua tidak akan berfungsi bagus. Kalau ini berguna, agak acak, jadi saudara ikuti saya. Ini berguna indra roh ini toh untuk hubungan. Kalau ini untuk melihat atau pakai kata lain deteksi. Kalau ini nilai salah benar. Indra roh dan apa? Iya. Apa? Kemudian. Pakai bahasa Inggris kan atau pakai bahasa Indonesia agak kabut ya. Kemudian intuisi, hati nurani. Kalau intuisi ini tidak perlu firman sebenarnya. Ini kan, ini bukan fungsinya apa? Koneksi. Yang bahaya kan saya sudah bilang tadi loh. Kalau saudara tidak koneksi dengan Roh Kudus, semua firman yang kau dengar itu sia-sia. Ya. Ulangi. Dengan Roh Kudus, semua firman yang kita dengar sia-sia. Sampai sini ya. Makanya orang yang pasif dengan Roh Kudus, akan orang dikit sampai rontok rambut, sampai turun ke dunia orang mati nanti. Amin. Jadi ini akan jadi benar atau salah tergantung ini. Sementara ini kan mau menilai ini loh. Ini sebenarnya materi pelajaran tingkat profesor. Tapi saya anggap sudah dan saya adalah profesor. Karena dari segi waktu kan orang selamat. Dari segi waktu orangnya profesor toh.
Cuma banyak yang BO. Kenapa? Lambat untuk mengerti. Lambat untuk dari segi waktu. Mari kita baca dulu. Saya punya statement tadi perlu didukung. Berani 5 ayat 12. Berani 5 ayat 12. Saudara adalah 12. 2, 3. Sebab kamu lebih jauh dari seluruh Sudah saya sebut tadi, profesor. kamu masih Kamu masih belajar dari asas-asas pokok dari binatang alam yang masih memakan susu, bukan makanan keras. Salah satu bukti pelajaran tentang susu adalah Roh Kudus diundang lagi nak. ya. Ini ajaran dasar. Roh Kudus masih diundang lagi. Kalau banyak gereja kan masih diundang tiap 10 malam. Kenapa? Itu pelajaran paling dasar. Kalau diundang, saudara, kalau orang diundang dia ada di dalam atau di luar? Berarti Roh Kudus keluar masuk atau masuk keluar? Yang benar adalah lagi. Yang benar adalah sekali masuk dia masuk selamanya. Sekali dia keluar selamanya. Itu Roh Kudus. Jadi jangan bermain dengan Roh Kudus. Amin. Ada haleluya. Sekali masuk, dia pikir dia yang disuruh masuk. Pelajaran dasar Roh Kudus. Maaf ya. Ini orang Pentekosta punya ajaran. Kalau yang mantan Pentekosta, ajaran asli adalah Roh Kudus masih keluar masuk. Karena mereka punya pertanyaan yang paling sulit dijawab adalah, waktu orang berdosa Roh Kudus kemana? Jawaban saya jelas, Roh Kudus berduka. Ya. Nanti kalau dia buat terus dosanya, Roh Kudus nanti akhirnya akan keluar meninggalkan dia selama. Itu yang namanya disebut kota. Jadi Roh Kudus keluar masuk. Ulangi, semuanya fix. Soalnya di luar banyak orang putar-putar cerita. Roh Kudus keluar masuk. Jadi dia dwell in you, tinggal, bukan stay. You know difference between stay and dwell? Bisa bedakan stay dengan dwell? Lihat, Roh Kudus tinggal pakai kata dwell. Dwell itu tinggal menetap. Kalau stay hanya untuk satu hari. Sementara Roh Kudus apa dalam kita? Dwell, artinya tinggal. Jadi kalau saudara sudah lahir baru, Roh Kudus sudah masuk. Kenapa? Ada roh yang baru. Roh Kristus dalam kita. Dia tidak keluar masuk. Kalau dia keluar, itu dia tidak balik selamanya. Jadi kalau dia kita berbuat dosa, dia berduka. Makanya orang yang membuat dosa harus ingat, Daud bilang jangan ambil rohmu daripada Tuhan. Jangan ambil Roh Kudus keluar. Tapi kalau orang punya pemahaman Roh Kudus masuk keluar, nah itu dia bingung untuk hal-hal yang menaik level pelajaran lebih tinggi, dia susah sekali paham. Oke, sampai sini. Komunion adalah hubungan dengan Roh Kudus. Mengapa intuisi, kemampuan mendeteksi, melihat, membedakan, kemampuan nilai salah benar itu tidak aktif? Karena apa? Halo. Kenapa dua ini tidak berfungsi, tidak aktif? Karena komunion tidak ada dengan Roh Kudus. Tidak ada hubungan. Jadi kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, ini pertama dulu. Ini pertama. Di hadirat jangan nonton. Di hadirat
pikiran sementara ibadah jangan pasif. Jangan lagi tugas kita aktif, waktu kita peserta kita tidak aktif. Karena di sini akan aktif intuisi dan akan aktif yang namanya hati nurani. Minta maaf, hati nurani bisa naik level kemampuan membedakannya, bisa turun selama masih hidup. Selama apa? Orang yang pernah diterangi hatinya pernah dengar? Orang yang pernah diterangi hatinya di mana? Di Ibrani 6, coba lihat. Orang yang pernah diterangi hatinya itu bisa murtad. Hatinya diterangi, berarti setelah diterangi jadi terang. Kemudian setelah dia diterangi menjadi gelap. Makanya ada kalimat mata hatimu gelap. Hati nurani itu tidak boleh gelap. Makanya orang kalau berbuat jahat disebut apa mata? Gelap mata. Kenapa gelap? Kurang firman atau tanpa firman. Makin jelas ya? Gelap mata berarti kurang firman. Karena firman adalah terang. Berjalan dia tanpa firman. Sudah kata bersinta bersama dengan gelap mata. Oke, tadi Ibrani 6 ayat berapa? Baca 4, 2, 3. Sebab ada yang menyenangkan hatinya dan pernah mencapai sesuatu hati dan yang mencapai bagian dalam Roh Kudus dan yang mencapai Ayat berapa itu? 4 Ayat 5 sampai 6. dan yang mencapai yang baik dari Allah dan yang dari dunia Namun oke, maksudnya mereka yang pernah diterangi hatinya ini firman adalah terang. Firman memberitahui teranglah kiri jalan. Dia terangi hati, intuisi. Ini yang membuatnya tersalur terangi. Hati jadi terang. Tapi kalau kurang firman ini akan redup. Saudara, makanya anak-anak kita bak keras bilang kepada orang jangan tidak ibadah. Saya bak keras bukan dengan tidak ada tujuan. Kalau makin banyak kali tidak dengan firman makin blank, makin lumpuh ini dia. Apalagi ini lumpuh, tidak bisa bedakan. Ini saudara kalau sudah punya mata hati ini terang, bisa lihat perbedaan ini. Kalau tidak terang, saya tidak bisa lihat ini. Kita akan selalu di area ini, area bawah ini. Sudah tidak semua orang pelayanan itu baik. Karena Matius 7:23 pembuat kejahatan adalah orang-orang pelayanan. Karena mata hati tidak bisa lihat ini, intuisi tidak bisa lihat mana tujuan pelayanan. Sudah harus fix pelayanan cuma 2 tujuan: membawa orang kepada Kristus dan membangun orang jadi serupa Kristus. Kalau ada orang kita layani, tidak mau jadi serupa Kristus, tinggalkan. Katakan amin. Yang tenaga, waktu dan doi. Kenapa? Paulus saya singkirkan 3 bentuk orang, 3 model orang. Apa? Yang keras hati, tidak mau meyakinkan, yang suka mengumpat jalan Tuhan. Saudara, ada orang yang meninggalkan kebenaran yang sedang kami ikuti. Sesudah meninggalkan, apa dia kerja? Mengumpat dari belakang. Dan saya sudah punya 2 teman yang suka mengumpat, suami istri minta maaf, meninggal berdua. Jangan mengumpat. Karena kalau kebenaran itu sudah umpat, bukan kebenaran yang sudah umpat. Saudara mengumpat Tuhan. Katakan amin. Saudara mengumpat Tuhan itu disebut dengan pernah diterangi hatinya pakai firman, bukan? Itu adalah Roh Kudus, amin. Tetapi yang tidak lagi adalah firman. Yang ayat 1 kan bilang, ayat 1 bilang apa? Pasal 6. Ayat 1 baca sampai 2. Pasal 6, 2, 3. Dua.
Tiga. Ternyata ada orang yang Allah tidak izinkan untuk serupa Kristus. Kenapa? Hati nuraninya. Saudara begini, kan saya sudah bilang tadi, saudara harus fix tentang Roh Kudus itu keluar masuk atau tidak. Karena itu ajaran dasar. Masih banyak orang berdebat di sini. Saya sudah lama tinggalkan. Masih banyak orang berdebat tentang baptisan selam atau tidak selam. Nah, kesimpulannya masih saling menghargai itu, Pak. Ternyata kebenaran itu, kalau saudara naik pesawat ke Amerika, ada yang cuma 5 juta, ada yang 25 juta harga normal, 25 juta aman tiba di sana. Ada yang 5 juta murah, mama jangan mati di atas di Rusia. Sudah mau naik yang begitu? Sudah mau naik pesawat yang model begitu? Makanya saya fix, tidak lagi berbantah. Kamu terima selam? Oke, tidak terima. Saya mau press on cuma cerita. Ayat ini yang bilang press on cuma cerita. Jangan lagi berdebat tentang Yesus itu siapa. Yesus siapa? Tuhan, Juru Selamat. Selesai. Bagaimana tidak selesai kalau mau maju? Jadi perdebatan bagi saya baik, tetapi ini belum tentu. Kalau semua yang baik itu tanpa hati nurani yang benar akan turun di sini. Angkat. Orang dapat lihat hebat di YouTube, tapi kalau sedang Yesus saja tidak yakin. Oh, Nabi Yesus disebut Nabi saja. Yang ngomong orang Kristen. Oh, terlebih Nabi. Dia Tuhan, Juru Selamat. Orang Kristen ngomong Yesus cuma Nabi. Dia tidak bisa press on cuma cerita karena Tuhan tidak akan izinkan orang-orang yang hatinya pernah diterangi hati, tapi tidak mau press on cuma cerita. Tidak mau lanjut jadi dewasa. Mau lanjut jadi dewasa? Jadi ini dipimpin oleh Roh Kudus. Pertama, komuni yang tidak boleh putus. Saudara, kapan Roh Kudus itu berbuka? Kapan Roh Kudus itu berbuka? Dimulai dari awal awal. Dan kalau yang tegas itu Roh Kudus berbuka, itu orang-orang yang suka simpan kekeraman, kepahitan, balas dendam, pemberontakan, pengkhianatan. Oh, kalau saudara mau ayatnya, Efesus 4 ayat 31. Jangan sampai masuk di ayat situ karena Roh Kudus kalau dia berhenti, apa bahasa perjuangan, strive, strive. Kalau dia sudah berhenti berjuang, maka Tuhan tidak akan izinkan kita dewasa. Roh Kudus sudah berhenti berjuang. Efesus 4 ayatnya yang ke-31. Kami orang masih firman sekarang. 30:31. 2, 3. Demikian pula segala yang mana ini coba lihat. Kalau saudara tidak mampu lihat jahat, saudara tidak mampu membuang kan? Saudara tidak bisa bedakan ini sampah atau barang berharga. Berarti saudara punya mata hati, intuisi buta. Saudara tidak bisa bedakan ini jahat atau baik. Saya tanya dengan baik-baik, saya kasih simulasi. Saya melayani, sembuhkan orang sakit, berbuat jadi kenyataan, usir setan-setan lain. Tapi agenda saya supaya saya terkenal, supaya banyak jiwa, gereja penuh sesak. Apakah itu pelayanan yang rohani? Apakah itu baik? Apakah itu baik? Tunggu. Apakah itu baik? Baik menurut ukuran pelayanan. Tapi Matius 7:23 coba baca. Matius 7:23 ternyata itu kacamata orang yang dipimpin Roh Kudus akan lihat itu. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus tidak bisa lihat itu. Ayat 23, 2, 3.
Pembuat kejahatan siapa? Mereka yang berbuat. Mereka yang berbuat digenapi loh, bukan berbuat kosong. Berbuat digenapi, terus usir setan keluar, menyembuhkan orang sakit sembuh. Tapi apakah mereka disebut membuat kejahatan oleh pelayanan sekarang dan orang? Tidak. Tapi di mata Tuhan, Membuat kejahatan. kenapa jadi membuat kejahatan di mata Tuhan? Beda agenda. Beda agenda. Jadi saudara pelayanan mau agenda apa? Itu akan membuat saudara jadi jahat atau baik. Ya. Dan hanya hati nurani yang menimba firman yang bisa bedakan. Amin. Dan orang yang dipimpin Roh Kudus yang bisa bedakan. Karena ternyata saya pernah bahkan sudah menjadikan sekian banyak perbuatan baik yang ternyata jahat di mata Tuhan. Ya. Ada 7 saya punya. Sudah membuka lagi 7 perbuatan baik yang dilihat baik oleh gereja, ternyata jahat. Salah satu Matius 7 ayat 3. Saya baca asli kata jahat itu, kata lainnya adalah dosa. Dosa dalam asli katanya adalah anomia. Anomia itu artinya menabrak hukum. Banyak orang pelayan tapi tabrak hukum. Hukum tabrak itu aja menabrak. Yes. Amin. Amin. Hukum otoritas dan submis, otoritas lawan pendudukan diri jangan tabrak. Ya. Tidak ada otoritas asli tanpa pendudukan diri. Ulangi. Ya, ya. Tidak ada otoritas asli tanpa pendudukan diri. Saya akan makin didengar kalau saya tunduk pada orang di atas saya. Saya akan punya otoritas dan sekali lagi agak membelok ini. Saudara karunia urapan dosa. Bayangkan, tapi otoritas tidak diberi, tidak diusahakan. Otoritas ya apa? Bagi yang pasti. Jadi kalau saudara ada otoritas tapi tanpa diberi, itu otoritas dunia. Otoritas apa? Saudara berdiri di pertigaan Binangun sana, beli baju polisi, kau pakai topi, kau jual print di situ. Saudara akan kelihatan baik bukan? Kelihatan berguna bukan? Tapi tidak lama provos akan datang. Karena otoritasnya legal, ilegal, palsu. Mau dipakai kan? Mau otoritas? Otoritas tidak direbut, otoritas tidak dirampas, otoritas tidak diupayakan, otoritas diberi. Kalau orang punya otoritas sudah pasti baik. Itu orang kalau punya otoritas sudah pasti baik. Belum, karena ada otoritas yang dicuri. Tahu otoritas yang dicuri siapa? Yang mencuri otoritas siapa? Israel. Sebelum telah melakukan mencuri otoritas Ahab untuk mengeksekusi Nabot. Sampai di sini saudara masih kasih waktu saya? Yang apa saudara? Harus sambung saudara. Dia mau berangkat rugi. Berangkat dulu bertanya. Karena satu telah sampai. Jadi saya tidak. Karena kalau ini putus, ini tidak berfungsi. Lagi kalau ini putus, ini tidak berfungsi. Kalau kemudian putus, ini tidak berfungsi. Ini pasti gelap. Karena kalau dia putus dengan ini juga tidak guna kan? Firman tidak akan guna tanpa Roh Kudus. Kalau putus ini relasi, maka intuisi mata kita jadi gelap. Kita tidak bisa lihat perbedaan ini, dan kita campur semuanya. Dan akhirnya apa yang kita lihat luar biasa di mata gereja-gereja kebanyakan ternyata di mata Tuhan jahat. Karena mata tidak bisa melihat. Mau mata rohani terang? Saya doa supaya mata hati rohani kita terang. Mata rohani kita di apa istilahnya enlighten, makin diterang-terang supaya bisa membedakan. Roma pasal 12 bilang apa? Kamu bisa tahu yang kudus dan yang berkenan, yang sempurna, yang serupa Yesus. Kalau kamu berubah, amin. Kalau tidak berubah, tidak bisa melihat, ini akan mati ini. Hati nurani akan seperti orang dunia. Saudara, orang juga bilang begini.
Saya punya istri ada 3, tapi yang salah satu ini masih. Saya jalani saja, dan saya menjalani yang hati yang tulus. Baik? Ini benar tidak bisa dibedakan ini. Tidak bisa? Karena tidak lain baru. Tapi orang Indonesia juga ada yang tidak bisa bedakan. Kenapa ini mati? Kenapa mati? Hubungan ada. Kalau hubungan pun cuma sudah punya colokan ada berapa ujung bacok? 2. Kalau cuma 1 dia cuma tercolok di sini. Tidak bisa. Tercolok sebelah, tercolok. Tercolok di sebelah, tidak bisa. Dia harus kiri kanan. Baru dia terhubung. Setelah terhubung, ini akan limpah firman bukan? Bisa bicara di roh saudara. Kalau saudara punya roh ini limpah firman, saudara bisa bedakan. Oh baik, sudah main badminton dengan teman-teman yang tidak satu gereja, yang tidak tahu Tuhan. Baik, lebih baik daripada saudara lain dan orang. Betul? Tapi pertanyaannya, gunanya apa? Secara roh, gunanya apa? Oh, ada guna Tuhan saling share di sana. Tapi kalau saya kumpul-kumpul dengan orang kasih, apakah Tuhan berkenan? Tidak. Makin terbuka kalau mata kan? Yes. Haleluya. Mau mata hati terang? Harus limpah firman. Amin. Saya sudah kunci. Kurang firman pasti kurang tenaga. Tidak ada firman pasti mata gelap. Tidak tambah firman pasti kehilangan arah. Pokoknya your life tidak bisa hidup without the word of God. Without Christ, without Jesus, dia mati. Tanpa firman. Pokoknya pegang baik-baik ini. Katakan, pegang baik-baik. Saya tidak boleh kurang firman. Yang keras, 2, 3. Bagaimana cara kurang firman? Kurang firman. Alasan sakit, alasan lemah, alasan kurang doi. Berdoa supaya ini kan alat untuk bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Pada saat orang ada doi firman, pada saat orang sakit, amin. Tuhan akan mendatangkan kebaikan supaya kita limpah firman. Kalau kita limpah firman, Roh Kudus dan kita tuh connect, maka intuisi kita kemampuan mendeteksi. Saya kasih simulasi begini. Minta maaf kalau ya, dengan diri orang kerja. Saudara ditawarkan pekerjaan yang sampai hari Minggu harus masuk. Saudara ambil atau tidak ambil? Kalau saudara ambil, ini gerak. Ini gerak. Betul? Ini kan contoh praktis. Haleluya. Kalau kau tidak bisa bedakan itu berkenan atau tidak, kau punya mata hati itu masih gelap. Dan kalau masih gelap, berarti firman selama ini ya orang tua orang ini suka kurus-kurus kalau orang ada masa sebelah mana? Ada masa sebelah mana? Ini kan agak tegas. Ada masa sebelah mana? Ini firman ini. So bila mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Ini tidak benar lagi sampai ketiga. Bukan orang tua, orang lain. Melihat tidak mampu melihat. Ini keras tapi ini berguna kan? Supaya terang serba. Kalau mata hati tidak terang, kau pilih-pilih selalu salah. Pilih datang atau tidak. Kau akan pilih kepada yang tidak datang karena enak itu bukan tidak datang. Enak nanti saya sudah sedikit-sedikit dulu. Berubah mulai tertolong. Kita minta waktu tidur. Tapi harus kerja-kerja, wasuat, terus bersih mandi, kita minta permisi boleh kita mau tidur. Kita tidur supaya kumpul kekuatan. Baik berfirman boleh tahan, amin. Jadi ada tujuan toh. Boleh tidur, kalau kita lewat 4 jam. Dia izinkan saya baca tidur. Tidur siang menceritakan. Kalau kurang firman, kau membuat keputusan sering salah. Kalau sudah dengar firman,
kau buat keputusan masih salah, engkau berarti tidak taruh di roh firman itu. Cuma taruh di tepi jalan, tanah berbatu-batu, tanah yang semak kulit. Berbuat dia, karena berbuatnya eksekusi. Dia lebih parah lagi. Halo bro, ada di mana? Ada sini. Demi flyer kepada dikirim. Haleluya, haleluya. Siap. Siap 3 kali banyak dan siap itu perkataan yang nyambung dengan roh. Amin. Kalau satu waktu Tuhan datang, Tuhan lihat Tuhan bersikap atau bekerja. Ada yang ayat 3 tadi bilang, Allah tidak izinkan orang-orang tertentu untuk jadi dewasa. Karena cuma untuk pilih ibadah, tidak ibadah, untuk mampu putuskan bagaimana menghadapi antikris. Cuma untuk saudara boleh datang di hadirat Tuhan, saudara tidak bisa putuskan ini lebih penting atau tidak penting. Bagaimana jadi dewasa? Itu hal sepele. Katakan amin. Sekarang harus keras firman. Kalau yang suka susu itu obat lain. Yang firman level suka susu, yang suka tahun-tahun tidak pernah jadi profesor, ini obat di perasaan. Tapi untuk orang yang mau jadi dewasa, yes, ini makanan. Ini memperkuat rohnya, mempertajam intuisiku, membuat hati nurani itu tidak tumpul. Aku bisa langsung salah ini. Haleluya. Langsung saya bisa bedakan orang cara ini. Kenapa? Intuisimu hidup, indramu hidup. Coba lihat ayat terakhir, Ibrani 5 ayat 14. Saya ulang lagi depan. Berbagai dari amin. Ayat 14. 2. Saya masih basic. Ibrani 5 14. 2, 3. Panca di sini sebenarnya bukan panca indera, dengan panca indera ini fisik. Yang benar adalah indera roh. Indera roh yang saudara kalau masih pada level, saudara masih ingatkan, ayo respon firman, fokus pada firman. Itu level di bawah sekali. Katakan level di bawah sekali. Masih diajak-ajak, ayo tangkap firman, ayo respon firman. Ayo fokus, itu level di bawah. Tapi kalau saudara mau makanan keras, maka saudara punya indera roh, tahu membedakan. Ini yang berfungsi. Perbedaan di sini, intuisiku bisa beda. Antara ini saja sudah jelas. Bahwa saudara bisa naik level. Amin. Kalau saudara punya indera roh tidak tajam, itu bolak-balik di sini. Bolak-balik di jahat, baik, jahat, baik. Dan itu hidup yang berputar-putar lingkaran, yang naik turun. Itu siklus orang fasik, bukan siklus kita. Kita harus naik bagaimana seperti cahaya fajar sampai rebah. Tapi kalau matahari tertutup, putar-putar putar-putar. Masih bertanya, ibadah ke saya, melayani ke saya, asik pusing di situ. Kapan dewasa? Tuhan datang, orang lain akan tertinggal. Tapi di kabar lainnya saudara bukan. Saya bukan orang seperti itu. Katakan amin. Jadi saya pesan, pilih pekerjaan, jangan saudara tanya lagi, Tuhan apakah ini pekerjaan darimu? Ini sudah jelas. Kalau pekerjaan menghalangi ibadahmu, itu bukan dari Tuhan. Jelas? Bagaimana setelah kita ikat? Ada waktu saudara akan terlepas. Karena bagaimanapun Tuhan saya akan terlepas. Karena firman tidak pernah salah. Kalau firman bekerja, saudara bilang tekno, nah firman yang giring. Kalau firman yang giring berarti roh kudus saya saudara. Ibadah sudah mati konyol di sana, Tuhan tinggalkan dan roh kudus berduka. Sudah kasih tahu dia tidak mau memutuskan sesuai dengan apa yang firman bilang.
Tapi kalau masih ada kesempatan, keputusan tidak boleh salah. Amin. Katakan amin. Dulu Bapak.